Jam kita tak tahu bila Yesus kembali, tapi tandanya tunjuk dekat sekali. William Miller lahir pada tanggal 15 Februari 1782 di Pittsfield, Massachusetts. Orang tuanya adalah Kapten William Miller, seorang veteran Revolusi Amerika, dan Paulina. Ketika dia berusia 4 tahun, keluarganya pindah ke pedesaan Low Hampton, New York. William Miller dididik di rumah oleh ibunya sampai usia 9 tahun. Kemudian ia menghadiri sekolah distrik Poultney Timur yang saat itu baru didirikan. Sejak masih muda, ia sudah suka membaca. Bahkan dalam umurnya yang masih muda, ia sudah memiliki akses ke perpustakaan pribadi dari Hakim James Whitehall dan anggota Kongres Matthew Lyon. Pada tahun 1803, dalam umurnya yang ke-21, William Miller menikahi Lucy P. Smith. Dan kemudian mereka pindah untuk tinggal dan bertani di Poultney. Sementara di Poultney, William Miller terpilih untuk bertugas ke kantor Deputy Sheriff, dan kemudian ia bertugas di tugas kemiliteran. William Miller pernah bertugas di milisi Vermont dan diangkat menjadi letnan pada tanggal 21 Juli 1810. William Miller memiliki kehidupan yang cukup mapan. Sempat tercatatkan dia memiliki sebuah rumah, tanah yang cukup luas, dan setidaknya ada 2 ekor kuda. Tak lama setelah pindah ke Poultney, William Miller terpengaruh dengan paham deisme, sehingga ia menjadi seorang deis. Deisme adalah paham yang mempercayai bahwa Allah adalah pencipta alam semesta ini, tetapi kemudian meninggalkan ciptaannya. Pada pecahnya perang tahun 1812, William Miller yang berpangkat kapten saat itu mengalami suatu pengalaman perang yang kemudian sangat membekas dalam pikirannya. Saat itu ia sedang berada dalam pertempuran Plattsburgh, di mana pasukan Amerika sedang terdesak oleh pasukan Inggris, karena perbandingan jumlah pasukan Amerika dan Inggris saat itu adalah 1:3. Saat itu benteng tempat di mana dia berada terkena banyak tembakan, bom, roket jatuh berjatuhan dengan beruntun. Salah satu dari sekian banyak serangan yang ada, sebuah bom meledak sejarak 2 kaki darinya, melukai 3 orang anak buahnya dan membunuh banyak lagi yang lainnya. Tetapi William Miller sendiri selamat tanpa goresan. William Miller melihat hasil pertempuran ini sebagai keajaiban, karena itu bertentangan dengan pandangan deistiknya. Dia kemudian menulis, "Bagi saya, Yang Maha Tinggi pasti telah mengawasi kepentingan negara ini dengan cara yang khusus dan membebaskan kita dari tangan musuh kita." Setelah perang dan setelah keluar dari tentara, pada tanggal 18 Juni 1815, Miller kembali ke Poultney. Tak lama setelah kembali, dia pindah bersama keluarganya kembali ke Low Hampton, di mana dia membeli sebuah peternakan. Sekarang properti ini menjadi situs sejarah dan dikelola oleh Adventist Heritage Ministry. Di rumahnya ini, Miller merenungkan dan memikirkan pertempuran di Plattsburgh. Bagaimana mungkin Amerika bisa menang? Karena rasio jumlah pasukan tidak seimbang 1:3. Dan soal ledakan itu, ia bertanya dalam hati, mengapa saya tidak terkena pecahannya? Apakah benar ada Tuhan yang melindunginya? Pikir William Miller
dalam hati. Sehingga pada usia 34 tahun, ia meninggalkan cara berpikirnya yang sempat menganut paham deisme. Gantinya, karakter seorang juru selamat sangat berkesan di benaknya. William Miller menjadi jatuh cinta pada Yesus dan mulai membaca Alkitabnya secara terstruktur di ruangan pribadinya ini, di meja ini, dan di kursi ini. Ia mulai mempelajari Alkitab secara terstruktur dari buku Kejadian pasal 1 ayat 1. Dan ketika dia menemukan sebuah kata atau ayat yang tidak dia pahami, dia tidak akan maju ke bahagian lainnya, tetapi berusaha mencari artinya dengan mencari referensi silang dengan menggunakan concordance, sampai ia mendapatkan artinya. Apa yang ia buat ini bukan karena mengejar pengetahuan Alkitabnya, tetapi didorong oleh kasihnya kepada Yesus Kristus yang telah ia yakini dan rasakan kasihnya benar-benar nyata dalam hidupnya. Ia meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Saat ia tiba pada Daniel 8 ayat 14 yang berbicara mengenai nubuatan 2300 kali petang dan pagi, ia terus menyelidiki akan nubuatan ini. Ia berkesimpulan nubuatan ini akan berakhir pada datangnya Yesus yang kedua kali di bumi ini. Dan berdasarkan perhitungannya, hal itu akan terjadi pada 25 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1843, yang kemudian direvisinya menjadi 1844. Awalnya, walaupun ia memberitahukan pandangannya ini kepada beberapa temannya, dan ia juga menulis pekabaran ini dalam beberapa artikel, tetapi ia tidak mengkhotbahkannya di depan umum, karena ia merasa tidak memiliki kemampuan untuk berkhotbah, karena latar belakangnya adalah pensiunan militer, dan sekarang adalah seorang petani, bukan seorang teologian. Lucy, istrinya, selalu mendorong William Miller untuk membagikan pekabaran ini pada orang banyak. Hingga akhirnya pada suatu hari, dia membuat doa komitmen bahwa jika dia diminta untuk mengajarkannya, maka dia akan pergi untuk melakukannya. Ia merasa aman dengan komitmennya, karena selama ini tidak ada orang yang mengundangnya berkhotbah, sehingga ia juga berpikir untuk di kemudian hari juga tidak akan ada orang yang mengundangnya berkhotbah. Tetapi 30 menit kemudian, setelah dia berdoa, keponakannya datang ke rumahnya setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, menyampaikan pesan dari papa dan mamanya untuk pamannya yang satu ini, untuk menanyakan apakah ia bersedia datang ke Dresden untuk membagikan hal-hal yang telah dipelajarinya. Karena pada besoknya, pendeta mereka berhalangan untuk melayani. Gantinya bersyukur bahwa doanya segera dijawab. Respons pertama dari William Miller justru adalah keluar dari rumahnya dengan gusar, karena ia berpikir bahwa ia bukanlah seorang ahli teologi, sehingga hanya memiliki keterampilan yang terbatas untuk melakukan ini. Dia berjalan keluar dari rumahnya dan datang ke Maple Grove yang ada di dekat rumahnya, dan berjalan mondar-mandir di antara pohon-pohon maple ini, mengungkapkan kegusarannya karena ia merasa tidak bisa berkhotbah. Tetapi setelah ia dapat menenangkan dirinya, ia kemudian menerima panggilan itu dan pergi ke Dresden. Di sana dia mengajarkan serta mengkhotbahkan apa yang telah ia temukan dalam Alkitab. Bahkan ia melayani mereka di sana selama 1 minggu. Setiap hari ia berkhotbah dan mengajar. Di akhir 1 minggu itu,
Dilaporkan bahwa ada 13 keluarga yang memperbaharui iman mereka. Memang ia menghadapi pergumulan, tantangan, bahkan ejekan dalam mengajarkan akan apa yang ia dapatkan dari Alkitab ini pada orang banyak. Tetapi William Miller terus mengkhotbahkannya, terutama melintasi timur laut Amerika, dengan membawa skema yang mengarahkannya pada kesimpulan bahwa Yesus akan datang segera pada tahun 1843, yang kemudian direvisi menjadi 1844. Ajaran yang ia ajarkan ini kemudian dikenal dengan istilah Millerism. Dalam mengajarkan hal ini, ia menggunakan segala sumber daya yang ada. Walaupun ia mengalami banyak cemoohan, tetapi kemudian Millerism ini berkembang dan mendorong terjadinya suatu kebangkitan rohani yang luas secara lintas denominasi. Orang-orang yang menerima dan percaya ajaran Miller bahwa Yesus akan datang segera kemudian disebut sebagai Millerites. Tokoh penting dalam transformasi ini adalah Joshua V. Himes. Joshua V. Himes adalah pendeta di Chardon Street Chapel, Massachusetts, dan ia juga adalah seorang penerbit yang cakap dan berpengalaman. Setelah ia mengundang William Miller ke kota besar untuk berkhotbah di gerejanya, Joshua Himes juga menerbitkan surat kabar Signs of the Times yang terbit setiap 2 minggu mulai pada tanggal 18 Februari 1840, yang kemudian diikuti dengan terbitan-terbitan lainnya untuk mempublikasikan pekabaran dari William Miller ini. Joshua Himes juga mengorganisir pertemuan-pertemuan besar di berbagai tempat yang kemudian William Miller dapat berkhotbah menyampaikan mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali dan mengajak orang banyak untuk bersiap bagi kedatangan Tuhan. Pekabaran Advent ini kemudian juga didengar oleh Joseph Bates, dan Joseph Bates menyokongnya juga. Pekabaran Advent ini kemudian juga didengar oleh Robert Harmon bersama istrinya Eunice dan anak-anak mereka, yang salah satunya adalah Ellen Gould Harmon. Bahkan mereka rela dipecat dari gereja mereka sebelumnya karena keyakinan mereka pada ajaran William Miller dalam gerakan Advent ini, bahwa Yesus akan segera datang. Pekabaran akan kedatangan Tuhan pada tahun 1844 kemudian dipersempit waktunya oleh pekabaran yang disampaikan oleh Samuel Snow menjadi tanggal 22 Oktober 1844. Hal ini disampaikan oleh Samuel Snow pada bulan Agustus 1844 di sebuah pertemuan perkemahan di Exeter, New Hampshire. Pada tanggal 22 Oktober 1844 itu, mereka yang dikenal sebagai Millerites dan juga dikenal sebagai gerakan Advent ini meninggalkan rumah mereka, meninggalkan usaha pekerjaan mereka, meninggalkan kegiatan mereka sehari-hari, dan mereka pergi ke tempat-tempat tertentu untuk menunggu kedatangan Kristus. Di hari itu, mereka memandang ke atas untuk melihat tanda-tanda awal dari kedatangan Tuhan. Termasuk juga Ellen Gould Harmon. Batu besar ini berada di kebun milik William Miller di dekat New Hampton, New York, di mana batu besar ini adalah salah satu tempat di mana berdirinya orang-orang yang pada tanggal 22 Oktober 1844 itu menunggu kedatangan Tuhan. Tetapi hari itu berlalu tanpa terjadi apa-apa. Mereka mengalami kekecewaan besar. Setelah kegagalan besar atas harapan Millerites ini, tanggal 22 Oktober 1844,
kemudian dikenal sebagai Hari Kekecewaan yang Besar. Kemudian sebagian besar pengikut Miller melepas kepercayaan mereka. Hanya sebagian kecil dari Millerites ini yang saling menguatkan untuk kembali ke Alkitab untuk mencari jawaban atas kekecewaan mereka yang besar ini. Di antara sekelompok kecil ini, ada seorang yang bernama Hiram Edson. Dalam kekecewaan yang besar, Hiram Edson merenungkan peristiwa tahun sebelumnya. Dia percaya bahwa dia telah diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, dan dia telah melihat ratusan teman berpaling kepada Yesus sebagai hasil dari khotbahnya. Keyakinannya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka segera kembali. Dan setelah ia dan beberapa temannya berdoa, memohon tuntunan Tuhan, dia menyarankan agar dia dan beberapa temannya mengunjungi beberapa orang Millerites terdekat untuk menyemangati mereka. Pada pagi hari itu, tanggal 23 Oktober 1844, Hiram Edson bersama seorang rekannya berjalan melewati ladang jagung miliknya untuk menghindari ejekan dari para tetangga. Di ladang jagung inilah Edson mendapat pencerahan dari Tuhan. Hiram Edson mendapat pencerahan bahwa pembersihan tempat kudus yang disebutkan dalam Daniel 8 ayat 14 berarti bahwa Yesus sedang bergerak dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci di Ka'bah surgawi, bukan mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Perhitungan tahun yang mereka dapatkan dari tahun 2300 kali petang dan pagi dalam Daniel 8 ayat 14 adalah benar, tetapi mereka salah dalam menginterpretasikan peristiwanya. Kelompok kecil yang tetap percaya bahwa Yesus akan datang segera ini kemudian disadarkan bahwa tanggal kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah sesuatu yang tidak dinyatakan dalam Alkitab. Walaupun kelompok kecil ini telah mendapatkan pencerahan, tetapi mereka tetap perlu mendapatkan kekuatan untuk tetap percaya pada Tuhan. Dalam buku Early Writings bab 2 dicatatkan di sana bahwa dalam situasi yang seperti ini, pada bulan Desember tahun 1844, Ellen Gold Harmon mendapatkan suatu penglihatan dari Tuhan. Ini adalah penglihatan pertama yang diterima Ellen Gold Harmon dari Tuhan. Saat itu Ellen bersama 4 rekan wanitanya yang sedang berdoa memintakan tuntunan Tuhan setelah mengalami kekecewaan yang besar. Sementara mereka sedang berdoa, Ellen terjatuh dari posisi berdoanya waktu itu, dan ia mendapatkan penglihatan yang pertama dari Tuhan. Dilaporkan bahwa selama ia menerima penglihatan ini, ia didapati tidak bernafas. Setelah penglihatan itu selesai dan Ellen sadar kembali, ia mengatakan bahwa dalam penglihatannya ini, ia dibawa ke suatu tempat yang lain dan mendengar suara malaikat yang berkata, "Lihatlah lebih tinggi." Suara itu juga berkata, "Bukanlah akhir, tetapi awal." Ia melihat orang-orang yang percaya akan kedatangan Tuhan, atau mereka yang tergabung dalam Adventist Movement ini, sedang berjalan di suatu jalur yang sempit menuju kota surgawi. Dan sepanjang mereka melihat pada Yesus yang memimpin mereka ke kota surgawi itu, mereka akan selamat. Penglihatan yang diterima oleh Ellen Gold Harmon ini merupakan dorongan bagi Adventist Movement untuk tetap setia
dan percaya pada Yesus yang sedang menuntun mereka kepada keselamatan. Sekelompok kecil yang tetap setia, percaya bahwa Yesus akan segera datang, mulai bertumbuh kembali, terutama di negara bagian New England, Amerika Serikat, di mana pergerakan Miller telah dimulaikan. Dari kelompok kecil ini kemudian muncul beberapa nama yang digunakan Tuhan sebagai orang-orang yang meletakkan dasar, sehingga kemudian diorganisirnya Gereja Masehi Advent Hari ke-7 pada tahun 1863. William Miller meninggal di umur 67 tahun pada tanggal 20 Desember 1849 dengan tetap meyakini bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Tetapi ia juga menyadari bahwa tanggalnya adalah sesuatu yang tidak dinyatakan dalam Alkitab. Istrinya Lucy Smith meninggal pada tanggal 28 Mei 1854. Suami dan istri ini dimakamkan bersebelahan di sebuah pemakaman tua. Pemakaman tua ini berada hanya dekat saja dengan rumah William Miller di Low Hampton, New York. Kompleks rumah dari William Miller ini sekarang adalah salah satu tempat yang berstatus National Historic Landmark yang terdaftar dan dilestarikan sebagai museum. Situs ini tidak jauh dari perbatasan New York, Vermont. Sahabat sekalian, walaupun William Miller sempat terpengaruh dengan paham deisme, tetapi pada saat Tuhan memanggilnya untuk kembali, ia mendengarnya dan kembali. Allah juga ingin agar kita boleh kembali kepadanya, mendengar akan panggilannya. Mungkin saat ini ada juga di antara kita yang merasa enggan untuk melayani, karena merasa tidak memiliki latar belakang tertentu. Berdoalah kepada Tuhan. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Bila Allah ingin menggunakanmu, tidak ada yang mustahil baginya. Tidak mudah memang, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Jam kita tak tahu bila Yesus kembali, tapi tandanya tunjuk dekat sekali. Kedatangannya jadi gemaran hati, tapi jamnya tak tahu. Jagalah, Yesus datang kembali. Jagalah, haleluya, haleluya, dengan kemuliaan Yesus datang